yang telah membawakan training-training baik dari BUMN, corporate, komunitas, organisasi sosial lainnya yang dia tidak perlu bawa apa-apa, hanya bawa mic saja, semuanya bisa cair dan pecah, gitu ya. Seperti apakah? Langsung saja kita sambut dengan tertawaan kita yang paling meriah, senyuman kita yang paling semeringah. Inilah Coach Hari Subagja. Silakan. Terima kasih Mas Ferdi. Wah, luar biasa ya teka-tekinya ya. Saya juga punya teka-teki, tolong jawab ya. Masih ikutin pola tadi ya, lahir ya. Bulan puasa, buka puasa saya makan 5 kue cucur. Habis itu makan apa? 2 jam kemudian. Buka puasa makan 5 kue cucur. Habis itu makan 2 jam kemudian makan apa? Langsung puyeng. Udang. Apa lagi? Makan Ya, rawon. apa nih? Udang. Oke. Ini master icebreaker-nya masih salah nih jawabnya. Makan udang. Oke, coba lagi, ya. Pak Ari, coba lagi soalnya, coba lagi. Benar adalah jawaban yang benar adalah sudah kenyang, jadi nggak makan lagi. Nah, bedanya adalah humor itu kuncinya unexpected ya. Terus tadi yang gagal tuh, gagal ada polanya. Sorry. Gagal ada polanya ya, sukses ada polanya. Nah, pola yang gagal terus menerus dipertahankan malah jadi sukses apa ya? Ya, boleh dijawab di chat atau langsung pakai suara juga boleh. Gagal ada polanya, sukses ada polanya. Ini polanya gagal terus dipertahankan jadi sukses apa ya? Bisa jawab? Sukses jadi orang gagal. Ayo Mbak Julianya Pak. Oke, ada Mas Ferdi, Mas Ganda. Gagal sukses, Pak. Gagal sukses. Oke. Di pertanyaan sulit ya. Jawabnya adalah Didi Kempot. Dia gagal terus dalam bercinta. Ditinggal di stasiun balapan, ditinggal di Tanjung Mas, cari di 1000 kota nggak ketemu, tapi malah sukses ya. Sistem ya. Oke. Baik teman-teman, kenapa di dalam training butuh apa? Butuh humor ya. Jadi humor, energi kita ini ada di audiens. Jadi kalau semangat kita, misalnya contoh di Zoom aja nih ya. Zoom ini wajah Anda yang rela membuka video itu memberi energi kepada yang bicara gitu. Kalau yang ngumpet kita nggak tahu, mungkin selama joran, ya kan? Atau tidur lagi kayak ini. Macam masih tambah senyum Mas Irwan ini kita on lagi kan. Apalagi nanti ada Mas Abel juga mulai buka videonya itu energy trainer pembicara ada di audiens. Makanya kalau audiensnya loyo, trainernya loyo. Kalau Anda ngajar audiensnya ngantuk, Anda ikut ngantuk. Anda ngajar audiens yang lemes, ikut lemes. Kenapa saya sungguh benar ya? Dulu saya trainer di bidang acting, jadi sangat serius. Terus saya ngajar, wah ngajar nggak seru kalau audiensnya itu ngantuk. Maka saya sungguh cari cara gimana supaya orang itu on terus. Dari kemarin contoh terakhir saya training laptop 150 orang di jam 8 sampai jam 5. 150 kan gede itu. Supaya on terus gimana ya? Nanti saya share beberapa videonya untuk contohnya bahwa ya itu kita butuhkan energi kita itu ada di audiens. Jadi audiens itu secara egois. Tapi secara manfaat memang audiens kan harus fokus. Apa artinya materi kita keren tapi
tidak masuk di kepala, jadi percuma ya. Materi keren, banget, tapi ngajarnya bablas, ada yang ngatur, ada yang ini nggak perhatiin, dia terus saja. Percuma, mendingan pelan-pelan kita tunggu sampai orang itu sampai orang itu antusias gitu ya. Makanya saya kepikiran humor ini jadi penting. Jadi teman-teman, kenapa humor itu penting? Satu, menjaga stamina audiens. Dua, menjaga stamina peserta. Tiga, bisa memberi insight. Juga kayak gini juga ada insight-nya yang ini kan lebih banyak kehiasan. Oke. Mute dulu ya, Bapak ya. Iya. Nah, jadi yang terpenting adalah satu lagi, bisa juga kita nggak pernah menyediakan ambulans kan ya. Kalau trainer nggak lucu, nggak ada humornya, ngantuk, jatuh dari kursi gara-gara kan. Kita nggak perlu menyediakan ambulans. Kemudian ada fungsi lainnya yang di dalam sisi ekonomi bisnis, trainer yang lucu itu diminati. Kalau diminati berarti untuk order ya. Jadi teman-teman, oke, sebelum ini saya mau share mungkin video untuk contoh dulu ya. Contoh humor dalam training, saya share video saya. Anda teman-teman juga bisa buka di YouTube ya. Share dulu, screen sharing. Oke, teman-teman bisa kelihatan saya ini ya. Oke. Apakah suaranya terdengar? Nah ini contoh 5 tambah 5 tambah 5 jadi 550 unexpected-nya. Nah, itu bisa jadi humor juga. Jadi teman-teman, kalau misalnya Mas Ganda mau mencoba bahwa benar kan kalau kita mengejutkan sesuatu itu jadi humor. Nah, nanti pergi ke pasar beli daster, Mas pakai tuh. Suamiku kok pakai daster? Nah, kita cetkan dia begitu terkejut, itu akan menjadi unexpected, akan jadi lucu. Nah, kuncinya satu. Makanya kalau ada teman-teman lihat pelawak, pola misalnya, supaya kecil dibikin pola, namanya the rule of three itu ya. Misalnya ada 3 gadis, artis, misalnya siapa ya? Siapa sih artis sekarang yang top? Luna Maya, Krisdayanti, Omas gitu ya. Begitu kalau namanya Bunga Mawar, kayak Krisdayanti Bunga Bangkai, bukan ya? Krisdayanti Bunga Melati, Kak Omas Bunga Bangkai. Nah, itu kejutan, ada pola. Jadi kita bikin orang itu supaya terkejut dengan hal-hal yang kita sampaikan. Ya, itu konsepnya cuma gitu. Jadi apa itu humor? Bagaimana membuat humor dalam training? Kita ada pintar bikin kejutan-kejutan saja di pikiran audiens, mereka akan tertawa ya. Ini sering hal-hal kita para trainer, mengajar, dosen adalah what is the point. Jadi apa yang kita sampaikan dalam humor itu ada isinya, ada materinya, ada hubungannya dengan materi yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya dalam mengajar customer service, humornya ada hubungannya dengan customer service. Komunikasi ada hubungannya dengan komunikasi. Misalnya zaman Mas Ganda muda dulu, Pak. Mas Ganda sama pacarnya siapa, Mas? Mantan pacar istri. Oh, Anastasia. Nah, panggilannya? Ganti. Hah? Ganti. Iya. Ganti. Candy ya? Ganti ya. Candy. Candy ya. Ganti gimana? Nah, Jadi
Nama sayangnya. Saya itu tanggal 26 Agustus tahun 2000 berapa tuh lagi pacaran Mas Ganda dengan Mbak Anastasia. Dia di SMS. SMS-nya bunyinya, Mas, rumah kosong. Ternyata Mas Ganda ngebut ke rumah Mbak Anastasia, teriak-teriak, ketok-ketok gak dibukain, terus telepon. Aku udah di depan rumah. Kata Mbak Anastasia, ya kan maksudnya SMS, rumah kosong. Kenapa malah ke rumah? Gitu. Asuhan sih. Perbedaan apa? Perbedaan pikiran kita ya, ini kecil kita bisa tertawa karena ketika itu kita sampaikan teman-teman, kita bisa cari nih what is the point-nya. Tadi dalam kasus itu apa? Kasus untuk misalnya belajar komunikasi. Kenapa miskomunikasi? Oh, komunikasinya ternyata tidak bertanggung jawab. Yang bilang SMS kosong nggak ngasih tahu. SMS, Mas, rumah kosong, saya sama orang tua pergi ke Bandung. Nah, kan jelas ya. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk ilmu atau pasca dia komunikasi. Jadi teman-teman, what is the point? Itu bedanya humornya trainer dengan humornya pelawak. Jadi kalau pelawak boleh nggak ada poinnya, kalau trainer itu tanda kutip wajib, kalau nggak kita bilang garing gitu ya, wajib. Sehingga kita walaupun humor susah, tapi ada nyambungnya dengan materi. Kemudian perhatikan syarat ya teman-teman ya. Syarat itu suku, agama, ras, antar golongan. P-nya politik, produk juga boleh, hati-hati nih. Jadi kalau kita berhumor tidak boleh kena syarat. Kita berhumor tidak boleh kena syarat. Nah, saya biar wajah lagi ya. Kenapa? Kalau Anda kena syarat audiens, itu audiens sudah bisa marah atau ngambek. Misalnya yang paling sensitif sekarang politik saja ya. Politik sekarang antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung atau oposisi gitu. Begitu Anda ngajar, Anda memuji-muji Pak Jokowi, itu separuh lah atau 40% itu pasti gitu ya loh. Atau sebaliknya, ketika Anda ngajar, Anda menjelek-jelekan apa yang dilakukan Pak Jokowi, hari ini kena P-nya tadi. Politik, hindari ya teman-teman ya. Walaupun secinta apa Anda dengan Pak Sandiaga Uno, secinta apa Anda dengan Pak Prabowo, secinta apa Anda dengan Pak Jokowi, hindari. Karena presentasinya jelas, separuh akan blocking, ya. Separuh pikirannya akan blocking, mas. Kalau udah blocking susah. Apalagi humor Anda memakai itu ya. Siapa tadi? Syarat, suku juga jangan. Antar golongan, agama. Coba Mas Ferdi ini ya. Mas Ferdi Buddha ya? Ya. Ya, Buddha. Dia diundang nih untuk ice breaking para guru-guru Al-Azhar. Terus beliau nanya, kenapa ya di masjid Al-Azhar ini nggak ada piano? Ice breaking gitu. Terus kata guru-guru, Pak, memang nggak ada masjid. Terus Mas Ferdi bilang, jangan kan piano, sendal aja hilang. Itu pasti dilempar beduk tuh Mas Ferdi. Kenapa? Kena ya agama ya. Boleh. Kalau saya begitu, mungkin nggak apa-apa sesama Muslim. Jadi gitu kok sensitivitas di dalam humor. Sama aja suku gitu ya. Ada orang Padang nggak di sini? Ada orang Padang. Nah, Padang. Rola Padang ya? Ya Pak. Iya kan. Orang Padang nggak ada yang jadi pembalap kan ya? Setiap tikungan gelap kita jualan ya. Ini dalam contoh tapi bisa sensitif. Atau Anda lagi ngajar di Batang Toru sana ya, Batang Toru atau Sibolga gitu ya, pertanyakan Batak. Anda bercanda misalnya, kalau di Jakarta orang Batak itu cuma ada 2 gitu ya. Kalau enggak sopir kena mikrolet gitu.
Kalau sopir itu cirinya tangan kanannya hitam, kalau Mikrolet dapat kena tangan kirinya hitam, gitu ya. Grogol, gitu. Kalau sopir kan nyender. Nah ini bisa dari sini teman-teman. Ini contoh aja di sini ya. Kenapa? Ada juga orang Batak trainer Pak Desa. Ada juga orang Batak trainer dari Sibolga, Pak. Wah, luar biasa. Mas Desra ya? Iya, saya dari Sibolga. Mantap ya. Horas. Horas ya. Jadi mesti hati-hati diukur. Makanya tadi hati-hati dengan syarat ya, bukan jangan ya. Kalau misalnya suatu saat saya juga pernah ngajar di sana, Matang Siantar sudah cair, sudah dekat, ledek-ledekannya malah lebih gila-gilaan, sudah gak ada resiko. Jadi hati-hati aja, diukur saja teman-teman. Produk juga kalau ada ngajar hati-hati, misalnya ngajar di Honda, Anda nyebut ada Yamaha, problem itu ya. Saya pernah ngajar di Indomaret, salah. Gitu, diem karena kecapean. Saya langsung hari-hari Superindo, Giant, Indomaret, iya, bagus konsentrasinya, ngelesin nggak sih? Tapi ini benar-benar sensitif ya. Perhatikan. Jadi syarat itu mesti diperhatikan. Jadi apa tadi? What is the point? Kemudian perhatikan syarat. Berikutnya teman-teman, test the water ya, test the water penting. Jadi audiens kita ini panasnya beda. Kalau ada pengajar yang ada pejabat eselon 1 ya, terakhir saya sebelum COVID itu di DPR ya, di Bali itu section eselon 1. Kita akan beda dengan mengajar supervisor sales. Mereka bisa, kalau sales itu baru ngopi aja udah rame kan, gitu. Tapi kalau para eselon 1 itu kalah sudah. Bisa jadi Anda akan mendapatkan kelas yang seperti pemakaman kan. Jadi manasnya beda ya, perlu dites. Kalau memang kurang panas, maka perlu tadi icebreaker, energizer, baik Anda lakukan sendiri yang diajarkan Mas Ferdi maupun Anda nyiapin untuk ngajar atau untuk pegang icebreaker 5-10 menit gitu ya. Saya lagi ya teman-teman ya, saya lagi slide tadi mana? Oke, kemudian lagi nih. Nah, test the water sudah. Warming up, ya, teman-teman, warming up itu perlu, maka butuh energizer icebreaker. Ya kayak tadi saya tepuk tangan, mana saja. Karena untuk umur, saya contoh yang paling sederhana. Kalau saya sudah salaman, ya berpasangan 1, 2, 3, gitu sudah salaman. Ya saya kasih waktu 3 menit untuk menikmati wajah pasangan Anda. Nah, gitu selesai tuh. Mereka sudah saling lihat. Kalau masih kurang lagi, kalau tak senyum yang paling manis seumur hidup Anda hari ini, 1, 2, 3, nah itu warming up. Kalau tidak dipaksa aja, suruh tertawa ya. Ya misalnya kita coba, teman-teman. Kita paksa saja ya, kita tes ya, kita coba ya. Ya teman-teman. Ayo, tadi pagi saya lihat ya, kucing saya itu dua bercanda. Nah ternyata dua kucing itu saya tunggu 15 menit tidak tertawa. Ternyata Allah Tuhan hanya memberi kemampuan tertawa pada manusia ya. Jadi apakah Anda manusia atau tidak, kita tes dulu ya. 1, 2, 3 tertawa yang paling keras. 1, 2, 3 tertawa. Belum ada Mas Irwan lulus, Mbak Juliani lulus. Pak Uben lulus, lulus. Mas Anton, lulus. Mas Ganda lulus, ya. Pak Joko belum lulus, gak kelihatan. Mas Azi apalagi. Dipilih nggak lulus. Dunia mana nih? Tawanya. Belum lulus dunia. Belum lulus dunia. Mas mantap tawa terus foto ya. Oke, nah. Anda bayangkan kalau di kelas, Anda bisa kendala lulus. Kalau yang belum tertawa nggak lulus.
mereka sudah suasananya sudah cair, barulah Anda akan nyaman nanti ketika merunning atau membuat suasana kelas dengan formal. Jadi teman-teman, warming up itu penting. Kemudian ada teknik, bukan teknik ya, kita belum masuk ke tekniknya. 3F ini penting juga ya. 3F itu adalah apa kira-kira teman-teman? Ya, kira-kira apa 3F? Boleh dicek yang bisa ini apa? Ketik singkatannya ya. Apa nih? F singkatan apa kira-kira? Halo? Apa? Funky. Kesalahannya boleh. Funky. Tolong dengan sedikit chatnya. Halo? Apa? Singkatan apa kira-kira ini? Berhubungan dengan humor. Belum ada yang ngetik nih. Terpesona melihat Pak Hari. Saking tersenyumnya ngeblank. Sudah tersenyum ngeblank ya. Ayo. Belum ada chat. F. Fun, fresh, fanta. F itu funny face ya. Apa teman-teman? Fun. Funny face ya. Jadi ketika teman-teman ngajar dalam interaksi beberapa menit itu nanti akan nemu orang-orang yang responnya itu lucu kan, temukan wajah-wajah lucu. Jadi bukan wajah yang lucu tapi perilakunya segala macam. Itu jadi senjata dalam kelas Anda. Jadi kalau Anda punya teman peserta yang responsif, celetukannya seru gitu, sudah Anda udah nemu tuh. Satu orang, dua orang, kalau nanya sesuatu ke sini pasti jawabannya lucu, nanya ke sini jawabannya lucu ya. Nanti implementasi kita pelajari. Oke. Tapi enggak Anda riset nih. Ketika ngajar di feedback ya, teman-teman ada yang feedback agak jauh. Ketika Anda ngajar di kelas, Anda sudah menemukan partner itu sebenarnya tanda kutip sebenarnya partner. Jadi peserta itu seringkali jadi partner kita dalam berhumor. Oke, Anda harus komunikasi dengan peserta. Nah, ini tekniknya. Ada 51. Fresh Fanta ini masih. Oke. Ini mau dibahas yang mana dulu? Silakan, boleh pilih. Kalau enggak, dipilih kita bikin urut ya. Yang paling penting saya set gitu. Teman-teman, teknik pertama, peluang pertama kita sebagai pembicara, trainer, dosen, ustaz adalah saat memperkenalkan diri. Jadi teman-teman semua sebaiknya punya yang namanya apa? Bahan memperkenalkan diri. Misalnya contoh, perkenalkan nama saya Hari Subagya, HARI ya, artinya harapan ibu. R-nya 1. Yang R-nya 2 harapan ibu kan ya. Saya tidak lolos sebagai pemain basket karena tinggi badan saya kurang ya. Tapi saya akhirnya pindah ke olahraga golf. Saya juara golf 2 tahun berturut-turut nasional, tahun 98 dan 99. Untuk jarak bola dan sepatu terjauh ya. Jadi bagi Anda yang kenal rumus Pythagoras akan tahu kenapa saya bisa juara ya. Tahun 2000 cocok baba itu saya kalah jadi. Oke. Nah, itu perkenalan kan nama saya Hari Subagya. Jadi Anda harus punya tuh peluang itu. Pas masuk 10 detik pertama atau mungkin 15 detik pertama selesai. Ketika Anda sudah kasih signal bahwa Anda paham, lucu, mau awal diri, ya berarti Anda sudah dapat. Audiens Anda langsung mempersepsikan, dosennya keren nih, dosennya seru nih, trainernya enak nih, nggak menegangkan, nggak panik. Oke, sekarang kita coba
Semua harus punya perkenalan diri yang ada humornya. Itu bisa dibikin singkatan, bisa dibikin tentang tubuh kita, gitu ya. Misalnya ada Pribo kayak Edi Brokoli, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Brokoli, saya seorang komedian, bisnis sampingan penitipan, gitu ya. Ini rambut saya ada nitip nih gunting, ada nitip sepatu. Contoh ya. Oke, siapa yang mau mulai? Saya Pak. Oke, silakan Pak Desra. Pak Desra, mohon maaf, Bapak pakai background di video itu jadi hilang-hilang, Pak. Iya, soalnya ini saya pakai laptop. Tadi saya pakai buka dua Pak, pakai laptop sama pakai handphone. Tapi kata handphone ada dua nama, takutnya jadi orang confused. Gitu. Enggak, maksudnya background video backgroundnya itu bikin wajah Bapak nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Udah kasih buka lagi. Udah buka lagi. Pause saja. Oke. Saya suka buat kenalan ke peserta begini. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Desra. Ada yang tahu Desra itu apa arti Desra? Yang tahu dapat hadiah. Langsung tuh mereka nanya, oh Desra itu bla bla bla. Nah, mereka nggak tahu jawaban. Saya bilang, tahu nggak arti Desra? Desra itu desahan mesra. Karena profesi saya adalah trainer, sehingga saya banyak banget mendesak. Jadi orang kosong tahu. Kasih luar Bapak Desra. Ya. Thank you Pak. Baik, boleh dikembangkan ya Pak ya. Boleh dari background pendidikan segala macam, kuliah di mana, lahir di mana. Kita bisa eksplor tuh kotanya. Misalnya kalau saya di Salatiga, perkenalkan saya sebagai lahir di Salatiga gitu. Itu begitu saya diam sebentar. Itu biasanya peserta ada yang nyeletuk tuh Pak. 7 dong Pak, betul ya? Kita pernah nyeletuk juga ya kalau dengar satu. Oh, saya bilang, oh maaf, sekarang soal 100 gitu ya. Jadi 97 kan, udah nggak pusing soal 10. Nah itu selalu hampir kalau misalnya saya bilang salah itu orang udah tujuh. Jadi Bapak tambahkan lagi ya. Oke, sekali lagi. Thank you Pak Desra. Ya, coba lagi siapa? Pak Ubay. Pak. Belum ada ide nih Pak Henry. Ubay, nama panjangnya siapa Pak? Baidila Pak. Baidila. Biasanya saya begini sih, misalnya saya mungkin masuk pertama selamat pagi gitu, jamaah gitu biasanya Pak, mungkin salah satu buat mancing mereka. Jamaah gitu ya? Okay. Jamaah gitu, oh jamaah gitu, buat attraction dulu gitu. Terus pernah nama saya Baidila. Seperti Bapak tahu, nama saya Baidila itu artinya baik, orang yang baik hati. Jadi menurut Bapak Ibu, trainer kita mau selesai jam berapa? Mungkin saya gituin Pak, mau 1 jam selesai. Tercepat nggak boleh gitu ya? Iya Pak. Kalau di pegawai negeri bisa tuh Pak, tanda tangan, amplop, pulang. Ya dikembangkan lagi Pak, saya Baidila. Ubay ya, bukan lebay ya. Baik, oh iya saya. Ubay ya, bukan lebay ya. Yang cantik boleh ubay diri itu, gitu ya. Kakak Plasata ya. Ya, oke. Terus di kota mana Pak lahir? Saya Jakarta Pak. Oh, Bapak di Jakarta ya. Jakarta. Oh ya, kuliah di Perbanas. Biasa saya suka presetan juga Pak. Saya kuliah di Perbanas, sekolah Universitas Perubahan Nasib sebenarnya. Ya, dapat lagi kan Pak? Karena saya jurusan akuntansi tapi bekerja di training. Oke, itu dapat tuh Pak. Universitas Perubahan Nasib gitu ya. Perbanas dapat baru tuh. Dan itu mirip Bapak. Kalau perkenalan itu memang diri kita nggak bisa copy dengan orang lain ya. Yang benar-benar ubah, yang benar-benar Desra, yang benar-benar kaki. Kalau perkenalan misalnya copy orang lain, saya gini. Perkenalkan, nama saya Hari Subagja. Bapak-bapak boleh panggil saya Hari. Mbak-mbak yang cantik boleh panggil saya kapan saja. Mesti copy kan ya? Boleh, tetapi saya copy, nggak unik. Nggak unik, boleh gitu. Kalau Mas Ferdi panggil saya sayang, nggak ada copy. Iya. Jadi ekspor dari situ. Teman-teman penting banget. Ketika perkenalan Anda sudah dapat satu ger gitu ya, satu tawa, Anda sudah aman tuh.
Kenapa? Karena humor itu melemahkan otak kritis. Jadi orang itu kalau masuk mau ngajar, peserta tuh ini siapa sih, bisa apa sih, pintar nggak sih, ini nggak sih, sekolahnya di mana, tahu tentang bisnis kita nggak kan gitu ya. Tapi begitu Anda sudah humor, kita otak kritisnya lemah. Oleh sebab itu, para pelawak banyak yang istrinya cantik walaupun dia jelek, benar. Karena otak kritisnya lemah. Atau I love you diterima saja. Ini teman-teman, 10 detik pertama, 5 detik pertama. Ketika Anda sudah mendeliver signal fun, happy, menyenangkan, itu audiens sudah welcome, Anda selesai gitu ya. Mereka lupa lagi akan mengkritisi, mengkolek-kolek siapa Anda. Oke, balik lagi ke screen tadi, saya share lagi sampai. Nah, ini perkenalan ya. Kemudian dari rumah hingga tempat acara, teman-teman, banyak banget. Jadi kita bisa mengeksplorasi bahan-bahan yang ada di misalnya gini. Suatu saat saya acara di Ciputra training, waktu itu 8 session powerful selling. Ternyata tetanggaan dengan rakornya polisi. Jadi polisi itu ada 21 lebih. Jadi kita pakai itu, kita bawa dari rumah, perjalanan temu, begitu pembukaan, teman-teman dalam sesi 8 session powerful. Teman-teman dalam sesi 8 session powerful session ini Anda tidak perlu khawatir karena kita sudah sediakan penjaga, ada ratusan polisi untuk mengamankan seminar kita. Nah, gitu ya. Kita bisa pakai, ambil dari jalan saja. Kalau Anda misalnya dari rumah mau berangkat, ada cerita di rumah, ya Anda bisa ceritakan juga boleh. Kemacetan, tadi ada yang lucu, bikin aja. Saya teman-teman sebelum berangkat ke training tadi saya gendong anak saya yang ganteng tuh ya, saya lagi ganteng dia sih, ganteng ya anak saya pertama lari, kenapa sih? Jangan sampai ngomong mirip ya. Emang kenapa? Nanti Didi tersinggung. Nah gitu. Dan saya tanya kejadiannya sebelum berangkat ke rumah. Ya oke ya. Jadi tadi udah ada 1 perkenalan, 2 kita bisa eksplor apa yang ada di jalanan, kemudian bagian di jalan formasi. Nah ini agak secara online jelasnya gimana nih? Formasi itu teman-teman, nanti teman-teman buka ini ya, buka YouTube ya, buka YouTube saya ada contoh formasi, nanti saya akan kirim linknya aja. Kalau boleh teman-teman subscribe channel saya ya, jadi di sana banyak video-video contoh untuk subscribe saja. Mungkin nanti salah satu syarat untuk mendapatkan creating HHA-nya, bukti subscribe baru saya kirim link downloadnya. Bukan apa-apa, banyak pembelajaran di sana. Saya udah mulai bongkar ya video-video berbayar saya itu yang tadinya unrich di YouTube, saya jadikan public. Jadi akan banyak. Nah, formasi sih contoh gini. Misalnya kita sedang belajar apa ya, leadership atau customer service boleh aja. Misalnya Anda punya peserta 80 gitu, blok 1, blok 2, blok 3. Silakan yang paling ganteng wakil dari blok 1, 2 orang naik panggung. Silakan yang paling ganteng dari blok 2, blok 3 naik ke panggung. Anda dapat 6 orang, betul ya? Betul? Betul. Anggukkan kepala jika setuju. Ya, nggak pernah. Jadi di panggung 6 itu saya suruh gini, tolong buat formasi dari yang paling ganteng di sini, makin jelek, makin jelek, makin jelek, makin jelek. Kita udah heboh gitu kan. Mereka pada wah gitu ya. Nanti udah dapat formasi, baru kita ledekin kan. Yang paling ganteng kita tanya, Bapak yang paling ganteng? Ini pilihan teman-teman Pak. Bapak pernah ke Jakarta nggak? Pernah ke gedung BBM? Belum pernah Pak. Nah, di sana ada yang jual cermin, misalnya gitu ya. Ngaku paling ganteng ya. Atau yang paling jelek, datanya bagaimana Bapak perasaan Bapak sebagai orang yang dizolimi ya gitu. Dia akan cerita, wah ini pilihan Pak,
Oke, kemudian untuk pembahasan kalau dia misalnya kita sedang ngomong kepemimpinan, organisasi, manajemen teamwork, kita bilang sebuah organisasi itu selalu butuh direktur sampai staff, ya, selalu butuh orang-orang yang mengerjakan tugasnya. Tapi apakah ini bentuknya atau formatnya sudah dia? Belum tentu ya. Kita sedang lagi bagaimana Bu? Kira-kira Pak ini cocoknya di mana? Turun satu, itu sih jadi lucu loh. Ini yang paling gagal cocok nggak Bu? Wah turun Pak, jadi lucu kan? Gimana yang paling jelek Bu? Naik nggak? Wah pas Pak. Begitu. Jadi kita dapat suasananya. Nah ini teknik formasi. Atau formasi sih bisa jadi begini. Masuk kelas, kita diminta supaya blended peserta itu. Mungkin ada yang dari Surabaya, ada yang Semarang, nyampur gitu. Kita pinggirin dulu, kalau berdiri ke belakang, hidup kita akan kita ubah, formasinya adalah urut berdasarkan bulan lahir. Nah, urut bulan lahir kan, nyampur gitu ya. Kamu apa Januari? Kalau pengen bisnis lagi, naikin level kesulitannya. Urut berdasarkan bulan lahir, tapi tanpa suara. Ya. Kenapa itu? Apa suara jadi kehebohan? Ini teknik formasi. Kalau Anda pengen bikin lucu, pengen bikin humor, ya, kasih ya sifatnya itu tidak bisa dibuktikan. Misalnya gini, urut berdasarkan jumlah putus cinta. Nah, itu satu kelas. Yang paling putus cinta di depan sendiri terus mundur ke belakang, ya. Atau Anda bikin training nggak senang dengan kalau bos duduk di depan. Gimana caranya? Urut berdasarkan gaji terkecil sampai gaji terbesar kita. Udah nggak usah cek gitu ya. Tadi biarnya terjadi kehebohan, yang penting heboh. Kemarin itu contoh ya di rental care 150 orang itu ada 6 direktur terpaksa jatuhnya di tengah, nggak duduk di depan. Direktur setiap hari duduk depan ya. Nah, karena urut berdasarkan bulan lahir, sudah sepakat. Jadi kita nggak berganti. Peserta biar jadi seru. Itu teknik formasi sebenarnya. Variasinya banyak. Tapi jangan yang kena syarat ya. Misalnya urut berdasarkan agama, jangan kena syarat ya. Urut berdasarkan tinggi badan, jangan kena anatomi, kan? Ya dihalusin lah yang tinggi badan lah ya, berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut. Tujuan teknik formasi ya ini Mas Pak Joko. Satu, kalau Anda pengen memblended, mencairkan suasana supaya nyampur. Misalnya contoh rola ini ya, rola ini kan dari Unan. Karena kalau bikin camp ada uncet sampai unsia, biar anak Unan nggak ngumpul anak Unan, biar nyampur. Gimana caranya? Urut berdasarkan mereka nyampur kan gitu ya Pak ya? Iya Pak. Dulu pernah juga sama Bapak ini. Waktu itu ya berdasarkan jumlah pacar Bapak itu. Atau gini, Anda nggak seneng nih lihat Pak Joko ini ngobrol terus sama Mbak Rola. Gimana caranya? Urut duduk berdasarkan apa? Bicaranya Usia. Nah, kita udah pasti jawab sama Mbak Rola kan? Nah, Mas Joko sama Pak Ubay suka ngobrol terus, buka kami ngobrol, orang nanya aja ngobrol aja. Gimana? Duduk berdasarkan jumlah rambut. Nah, itu fungsi mas ya. Selain insight bisa juga ke customer service. Misalnya tadi orang ganteng gitu ya, ini kata-kata Mbak Yulia ini cocoknya Mas Ferdi di nomor berapa gitu kan. Ternyata Mbak Yulia bilang nomor 6, paling jelek itu Pak. Itu kan teman-teman, keputusan customer 100%, mau milih siapapun boleh, itu selera dia kan gitu ya. Kalau Anda pas kerja di kosmetik, mau beli mampilan, mau beli sehari-hari atau mustika ratu, itu tergantung customer. Tapi kalau ngomong manajemen, sama kan? Ini cocoknya Pak Ubay saja, Pak Ubay paling ganteng nomor 1. Terserah komisaris kan, kalau mau mengangkat Pak Ubay jadi direktur, orang performanya bagus. Terserah kan? Kenapa yang dia masuk semua? Kan itu performanya nggak bagus.
Ya terserah, selera dia masuk sebagai direktur, mungkin darahnya lebih tinggi, nggak masalah. Jadi ya insight bisa dieksplor terus dengan teknik informasi. Tapi fungsi secara mengatur fisik lebih gampang. Contoh, misalnya sering kan trainer baru mulai ada teriak-teriak, ayo depan isi dulu, betul kan? Ayo depan isi dulu, nggak usah, itu nggak boleh ada lagi setelah kelas ini. Harus pakai teknik. Satu, pakai teknik formasi. Ya, depan isi, ke belakang sisanya ambil. Dua, biasakan jumlah kursi sama dengan jumlah peserta. Udah nggak perlu nyuruh-nyuruh tuh ya. Jadi pada layout kalau Anda di hotel punya hak untuk ngatur-ngatur gitu, langsung aja jumlah peserta berapa? 60, porsinya 60. Jadi nggak ada depan dulu, nggak ada ya. Nah, terus kalau yang depan itu yang belakang isi, kemudian yang di depan akhirnya orang jatuh belakangan, Anda bisa acak Mas Joko. Dengan teknik Anda cepat sesi, saya berarti ya, 2, 3, 4. Kan yang di belakang terus bisa pegel, depan terus bisa pegel, yang kiri terus sudah pegel ya. Pakai teknik formasi. Yang sesi 1 urut berdasarkan bulan, sesi 2 urut berdasarkan tanggal lahir, sesi 3 urut berdasarkan jumlah gaji, misalnya gitu ya. Jadi suasana jadi lebih seru ya. Oke, saya lanjutkan. Ada teknik-teknik yang lain. Berita terkini ya. Jadi teman-teman, sekarang lagi heboh apa ini? Kalau kita ngomong berita terkini, corona ya. Corona berarti Anda begitu masuk umurnya bisa dengan corona, gitu ya. Covid corona, case soal corona. Banyak sekali, nggak masalah Anda menceritakan yang ada di agro, yang Anda ceritakan lagi yang ada di mana misalnya. Anda hidup apa aja ya? Itu ada ceritakan ya. Ada yang punya memoir corona nggak? Singkatan dari corona, misalnya bisa cerita ya. Corona itu ada 3 makna. Yang pertama corona berarti kecoaknya. Anda bahas apa ya? Ada tulisan Pak Iwan Sopan. Nah, itu berita terkini. Berita terkini kayak tadi saya pakai. Anda sadar ketika saya tanya, polanya orang gagal malah menjadi sukses, digempot kan, habis meninggal ya. Memang pola itu bahaya teman-teman. Pola itu sangat bahaya. Itu musuh perubahan, musuh kesuksesan kita ya. Digempot aja terjebak dalam pola kan. Bikin lagu neng stasiun balapan, betul ya? Neng stasiun balapan. Putra Solo sing dadi kenangan kowe karo asu. Itu lagu putus cintanya di Dikempot. Nah, ketika dia bikin lagu lagi putus cinta lagi, Tanjung Mas, terus. Artinya mood sosial orang yang peserta itu lagi mikirin apa, itu ada ungkap. Mau kemana Mas Joko? Nah, sosial itu bisa Anda pakai. Jadi orang sekarang lagi mood apa? Corona gitu. Kita pakai Zoom ini kan karena kita nggak bisa ketemu ya. Jadi berkah juga ya. Kalau enggak sulit ini untuk bikin kelas-kelas seperti ini. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan tujuan formasi tersebut apa Pak? Sudah ya terjawab ya Pak Joko ya? Ya Pak Joko? Tujuan formasi sudah clear, sudah dapat? Ya. Oke, sip. Nah, kita masuk lagi. Tadi berita terkini. Nah, menambah sumur customer. Jadi kalau teman-teman dapat order dari korporasi, jangan lupa materi kita, umurnya kita ekspor dari korporasi itu. Misalnya kalau Anda dari DCA, Anda bikin singkatannya itu DCA, umurnya DCA. Kalau Anda misalnya dari Softtek Indonesia, ya Anda ekspor ke Softtek Indonesia. Jadi customer itu punya produk, punya kasa. Misalnya contoh suatu saat
saya diminta oleh Softtek Indonesia. Humornya harus yang berhubungan dengan Softtek Indonesia itu ya. Misalnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mudah terinspirasi. Contohnya adalah Ismail Marzuki, itu sangat mudah terinspirasi. Jadi Ismail Marzuki itu suatu sore pergi ke sungai, ada wanita mandi, tapi dia nggak sadar ada yang datang dalam keadaan telanjang. Ismail Marzuki mendekat, orang itu tetap aja nggak sadar. Maka Ismail Marzuki mengasih tahu orang yang sedang mandi itu dengan lagu. Dia bilang, di sana tempat lahir beta. Akhirnya yang mandi itu sadar kan, lihat. Terus akhirnya dia tutup dan dia nyanyi juga karena yang mandi neneknya Abi Mesa. Kalau hitam bilang hitam. Itu karena saya ngajak di Softtek Indonesia, dan Softtek Indonesia waktu itu iklannya adalah dengan background soundnya lagu di sana tempat lahir beta. Jadi kalau Anda lihat lagi nanti di YouTube iklan Softtek Indonesia itu wanita mau naik kereta gitu ya, backgroundnya adalah lagunya di sana tempat lahir beta. Nah mereka jadi sadar, oh iya iklan kita kok lagunya gitu, terus saya buat. Itu namanya menambah sumber customer ya, customer. Jadi customer tuh bisa. Kalau saya punya tip teman-teman, 5 jurus, 3 jurus, 3 jurus pelayanan yang undang BRI. Anda bikin singkatan dari BRI, 3 jurus pelayanan. Oke ya. Jadi nanti kita ada waktu untuk tanya jawabnya. Kemudian nomor 6 apa teman-teman? Teknik bertanya. Wah, ini paling gampang, paling produktif tawa, paling apa? Benar-benar mudah. Teman-teman, ketika Anda ngajar, nih tips nih, Anda harus pakai teknik ini. Apa teman-teman? Bertanya. Jadi kalau Anda bertanya, itu akan dapat banyak peluru, akan dapat banyak apa? Peluang-peluang untuk bisa dijadikan bahan humor ya. Anda tanya saja. Misalnya Pak Joko sudah menikah Pak? Pak Joko sudah menikah? Belum Pak, belum. 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 Kapan Pak? Susah dijawab. Hah? Susah dijawab. Belum ngaku atau? Oke, stop ya. Nah, saya cuma nanya begitu saja. Dan Mbak Yuliani, teman-teman ya, pada senyum-senyum aja kan gitu ya. Nah, saya tanya Mas Irwan. Saya tahu Mas Irwan sudah menikah. Mas Irwan, istrinya berapa? Satu. Satu untuk selamanya? Satu untuk selamanya. Jujurkah itu? Soalnya di depan saya ada istri saya, Pak. Oke, dapat ya. Jadi sekedar nanya aja. Kalau Anda nanya, nah kalau nanyanya ditambahin jin ya, ditambahin jin itu jahil, iseng, nakal, itu akan produktif sekali untuk di kelas. Nah, ini fungsinya tadi ya, find funny face. Kalau Anda nanya ke tempat yang tepat, itu humornya lebih tinggi gitu ya. Mas Joko, saya harapkan segera menikah ya, karena Mas ini suami yang ideal. Saya yakin istri Mas akan cinta banget sama Mas Joko. Nah, ciri-cirinya kelihatan Mas. Jadi orang kalau punya suami kayak Mas Joko, itu tagihan PLN-nya rendah. Untuk humor ya, jadi tekniknya nggak dibikin jauh gitu. Jadi tanya aja. Nah, tanya. Sekarang kebalikannya, misalnya Anda tanya ke saya, silakan. Apapun, Pak. Pak Hari. Ya. Pak Hari. Ya, halo, Pak, bolehkah kita ngomong yang sifatnya sara Pak, contoh tadi Pak Joko gitu kan?
Ya, Kan nggak boleh, nanti syarat. bukan syarat fisik misalnya. Boleh namanya agak fisik misalnya kan tadi kan alatnya ke fisik tuh Pak, misalnya boleh. Ya, syarat tadi kan syaratnya boleh dia boleh enggak, tapi harus hati-hati. Nah, kalau saya melihat sepintas dengan Mas Joko ini, Mas Joko sudah nyaman dengan kebotakannya. Kamera nyala terus, sudah kan? Terus ciri-ciri orang yang botak dan nyaman tuh Pak, rambutnya tinggal dua lembarannya diatur-atur. Tapi kalau sudah nyaman, jadi memang harus baca Pak. Saya kalau nemu tuh ada dia orang yang nyaman, orangnya asik. Di sisi lain memang kita sedang membahas materi itu ya, materi humor ya. Tapi biasanya cepat gampang. Tawanya ini. Ya, sekarang apalagi mohon maaf kalau botak itu beberapa orang sudah jadi tren Pak. Mas Andi Sukma Lubis, happy gitu ya. Jadi fisik memang itu termasuk yang syarat tadi ya. Suku, tadi saya bilang suku, agama, ras, anatomi, dan politik atau produk. Saya bila detik pendek itu sudah nyaman Pak, dengan jadi masalah. Karena di surga itu yang masuknya cepat itu syaratnya cuma 2. Ya Mas Joko ini calon surga ya. 1 orang baik, 2 orang jelek. Jadi udah baik, jelek masuk surganya cepat. Nanti ketemu Allah dan cepat. Tenang dulu, amalmu sedikit, tapi pahala di hidupmu banyak. Jadi Pak Lihat sebenarnya mesti hati-hati saja. Ini juga tergantung level audiensnya. Kalau misalnya di sales di apa, biasanya masalah. Tapi kalau di birokrat ini udah harus lebih hati-hati ya. Misalnya ada dirjennya botak, jangan singgung-singgung. Bapak dirjen ya? Oh iya, pantas Bapak dirjen. Karena Bapak cerdas. Walaupun gitu aja tersinggung kan? Cerdas kan? Ilmu masuk ke hambatan. Oke, ya udah terjawab ya. Jadi tadi sering kali kan lawakan itu pakai itu Pak, fisik itu gimana Pak? Maksudnya kan ada yang seperti itu Pak. Itu slapstick ya. Kalau lawak, humor, misalnya contoh memang gini. Kekurangan itu dalam dunia lawak ini bukan trainer ya. Kekurangan itu jadi nilai plus. Mantong tong, bokir, omas, mandra gitu. Itu produktif humor. Mereka sudah tahu bahwa bemonya lah yang jadi bahan itu ya. Nuno itu gemuknya yang jadi bahan. Dan mereka senang itu sumber uang mereka kan. Bahkan bolot pun nyari kekurangan, yaitu bolot gitu. Dia nggak bolot, Pak Bolot itu nggak bolot. Tapi sengaja dia jadi cari kekurangan supaya bisa dibully, supaya bisa ngeselin orang. Karena humor itu salah satu caranya ngeselin orang. Semakin ngeselin itu humornya juga muncul. Contoh Cak Lontong, pernah ngeselin apa coba? Teka-teki sulit itu nggak? Teka-teki sulit itu pasti kan ngeselin. Menurut saya, survei yang saya survei ini dari 100 orang kan gitu ya, 88% itu suka empek-empek kalau mbak, 88%. 12%-nya ketagihan. Itu ngeselin dalam. Oke ya. Thank you Pak Desra. Terima kasih Pak. Perhatikan itu syarat yes. Yes, kasih yes or no. Jadi maybe yes, maybe no. Jadi di slide saya tadi syarat saya kasih maybe yes, maybe no. Artinya hati-hati saja, tetap harus dicermati. Oke, kemudian ada teknik. Tadi bertanya, sekarang pantun ya. Pantun, permainan, skenario, olah-olah diri. Nah ini masuk saja olah-olah diri teman-teman ya.
Jadi pantun, Anda sedikit punya banyak pantun, pantun untuk dunia tethering. Nanti di e-book yang akan saya bagikan ada contoh-contohnya ya. Misalnya, kalau training jangan ngantuk, bikin pantun ya. Makan marning dekat apa? Misalnya, makan marning duduk di buk, gitu ya. Training jangan ngantuk. Kalau Anda mau istirahat bisa ngomong, berangkat naik beca, pulang naik beca, nganterin Pak Joko Sunan. Snacknya enak, kopinya enak, yuk kita istirahat. Atau kalau dalam suasana misalnya kayak sekarang ini di Zoom kita distancing, kita bisa ngomong gini, boleh kita menikahi Pok Nori, yang penting bisa membayangkan sebagai Luna Maya. Boleh pikiran kita sampai ke luar negeri, yang penting badan kita tetap di rumah saja. Ya, pantun ya. Jadi pantun itu teman-teman caranya ada dua ya, satu lampiran, satu isi. Cara buatnya itu pikirkan isinya, baru nanti bikin lampirannya. Misalnya yuk kita latihan. Mas Irwan isinya, Mas Ubay bikin lampirannya. Ayo Mas. Mas Irwan isinya mau ngomong apa? Isinya Misalnya kalau training jangan ngantuk, yuk kita istirahat, atau gitu. Mas isinya. selamat pagi, apa kabar? Oke, Pak Ubay, selamat pagi, apa kabar? Lampirannya apa? Apa ya? Gosok gigi pakai dolar. Nah, selamat pagi, apa kabar? Saya gitu loh. Oh gitu. Nah, sampai Gosok gigi pakai dolar ya. Sakit gigi harus sabar. iya. Ya, Selamat pagi, apa kabar? ya, mantap. Oke. Ayo Pak. Selamat pagi, apa kabar? Lampirannya Pak Ubay. Jadi ambil A. Kan selamat pagi, apa kabar? Ambil I. Apa kata yang dengan I? Coba. Apa tuh kata yang ada belakangnya I? Mau pergi, boleh dong ya? Mau pergi? Kejelambar. Gampang ya? Oke, sip. Ya udah sekarang Pak Ganda isinya. Pak Ganda isinya. Bu Nia lampirannya. Ya Mas Ganda. Isinya ya. Ya isinya dulu. Minum kopi di desa. Isi. Nasihatnya, perintahnya, gitu dulu. Oke. Nasihatnya. Mas kalau training pengen ngatur apa? Misalnya? Kerjakan dalam 10 menit, selesai kumpul. Misalnya apa gitu lah. Oh, iya. Apapun termasuk isi materinya misalnya. Hidup harus semangat misalnya. Walaupun kita di karantina, kita harus produktif misalnya gitu ya isinya kan. Iya. Bunyinya langsung ngumpet. Mana? Ada Ganti apa isinya dulu. barusan gabung lagi. Ya. Ya, Mas Ganda. Ya, kita harus produktif di masa pandemi ini. Oke, kita harus produktif, berarti di masa pandemi ini. Ayo Bu, dunia. Nempel muka pakai selotip. Mami lagi. Nempel muka pakai selotip, ya suami lari dari sini, gitu ya. Karena tetap produktif di masa pandemi ini. Jadi ada double untungnya tuh. Jadi kalau kita sedikit bikin lampiran aja sudah ada bunyi seru-serunya, gitu ya. Iya. Misalnya kalau, ya Ibu,
Ya akan menarik ya Pak ya jadinya ya. Oke, mau dites lagi. Ya, Mas Ferdi, isinya albumnya, lampirannya. Oke, isinya ya. Isinya adalah saatnya kita belajar. Saatnya kita belajar dengan serius. Saatnya kita belajar. Dengan serius. Gimana Mas? Agak putus-putus? Saatnya kita belajar dengan serius dan semangat. Dengan serius dan semangat. Oke, Bu. Saatnya kita belajar A dengan serius dan semangat A. Ya. Ya, bunyinya. Sungguh manis buah apa ya Pak? Sungguh manis Yang belakangnya AR. Buah jala. Sungguh manis buah cantik jala. bunga mekar. Oke, sip. Sungguh cantik bunga mekar. Gimana? Sungguh cantik bunga mekar. Sungguh cantik bunga mekar. Dilihat dengan apa ya Pak? Sabar. Sungguh cantik bunga mekar. Dilihat Kan khusus. Apa indah tangkainya mulus, misalnya gitu. tampak indah tangkainya mulus. Ya Pak. Ya. Kan khusus bunyinya. Ya. Oke. Ya. Sungguh cantik bunga mekar, tampak indah tangkainya mulus, ya. Terus isinya Mas Ferdi bagaimana? Belakangnya at harusnya Pak. Saatnya kita belajar dengan serius dan semangat. Belakangnya. Serius. Saatnya kita belajar dengan sungguh-sungguh dan serius tadi gitu ya. Iya ya. Oke. Sungguh cantik bunga mekar, tampak indah tangkainya mulus. Iya. Sekarang ini saatnya belajar dengan giat dan serius. Nah, masuk kan? Tapi kalau ibu mau bikin humor, ya. bikin humor ditambahin pelajaran dikit boleh dunia. Jadi gimana Pak? Misalnya, sungguh cantik bunga mekar, jadi jelek karena ada tikus. Ya, misalnya gitu kan. Oh. Jadi, Iya. bisa, karena ini keperluan humor ya. Iya. Jadi kalau misalnya pramugarinya Sisiling ya, kan suka gini. Betul. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh naik Sisiling lagi kan gitu ya. Iya. Kalau untuk umur harus ditambahin nih biar lebih seru. Misalnya kalau ada sumur di ladang, boleh kita diajari mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong naik pramugari lagi. Hari saya dapat di Citiling tuh Pak buat fokus peserta tidak main HP Pak. Ya gimana? Makan tempe pakai sambal rawat. Daripada main HP, lebih baik kita berdoa. Gitu. Iya Pak. Jadi saya pakai terus tuh Pak kalau buat opening ini. Nah teman-teman bikin koleksi, nanti suatu saat semuanya serba otomatis. Nyindir orang yang main HP, pakai makan tempe, pakai sambal rawat. Iya. Nyindir orang yang pergi ke toilet terus ya, silakan. Siapa bisa mas. Nyindir orang yang ke toilet dengan pantun. Jangan ke toilet terus, nanti dehidrasi, misalnya gitu ya. Atau ini gimana pantunnya? Paling penutupan, pantun penutupan. Enggak, yang ini nih, nyindir ke toilet dulu. Toilet ya. Toilet nabrak tikus, lalu dikejar Pak Polisi. Jangan ke toilet terus, nanti dehidrasi. Kira-kira gitu ya? Iya. Kalau ada orang ke toilet, Pak izin tunggu sebentar, ada pantunnya, gitu ya. Toilet nabrak tikus, sopirnya dikejar polisi. Jangan ke toilet terus, nanti dehidrasi. Biasanya, yang lain akan mau ke toilet, biarin yang satu tetap toilet. Dia akan sabar menahan sampai break. Jadi jangan biarkan orang itu keluar masuk sesukanya. Dia akan nyaman. Ya, kalau nggak nyaman. Oke, sip. Gimana Pak? Pantun penutup dari Pak siapa tadi? Tommy Pak. Enggak penutup.
Dari Tommy, Pak. Tommy, Pak. Ya. Terdaftar sebagai Galaxy Asu. Oke. Iya, saya belum. Saya terlambat. Partisipan paling terlambat ini harus disindir. Ini Pak, biasanya kalau jam istirahat mau kembali lagi, saya suka bikin pantun gini. Ikan hiu makan wafer, I miss you forever. Ikan hiu makan wafer, I miss your order. Centil-centil dikit Pak. Order ya. Oke, kita lanjut. Iya, makasih Pak. Iya. Kita pantun. Jadi pantun itu nanti bisa Anda pakai tuh, ada puluhan pantun yang sudah saya siapkan. Iya, Kemudian terima kasih. permainan game ya, permainan game. Kalau game itu kalau saya mungkin agak miss sedikit dengan Mas Ferdi ya, kalau koreksi juga. Jadi kalau Mas Ferdi tadi ice breaking, ini boleh saja ya. Ini menurut saya pribadi, saya suka kelompokkan gini. Ice breaker kalau orang lagi malas-malasan beku gitu suka pakai. Kalau energizer orang lemes, yang bosok, iya. Nah, game ini untuk cari insight ya. Jadi bisa juga game itu masuk di ice breaking karena beliau orang spesialis ice breaker ya. Tapi kalau untuk humor ini, nah game itu dimanfaatkan aslinya untuk cari insight, tapi memunculkan suasana yang menyenangkan. Gamenya hampir semua game memproduksi tawa. Itu teman-teman kalau punya koleksi game ya tenang aja deh. Setiap Anda kasih game pasti tertawa. Nah, semakin sulit, tapi secara fisik pasti semakin heboh gitu ya. Tapi semakin sulit secara otak semakin beku tuh. Jadi kasih teka-teki yang sulit gitu, orang mikir gitu. Nggak tertawa malah. Jadi game itu untuk cari insight teman-teman. Nah, misalnya biasanya humornya itu pada saat sudah ketemu. Misalnya kalau Mas Ferdi tadi jawab, oh 3 pangkat 2 baru gitu lah, buatnya lucu kan. Bisa contoh begini, teman-teman tolong hafalkan angka ini. 0813 10 80 2369, siapa apa? Ya gitu. Kasih suaranya ya. Ya, silakan Mas Tommy. 1609 terakhir. 0813 10 80 2369. 0813 1009. Siapa yang apa? Rola apa enggak? Paganda nih. Paganda apa nih? Cerdas ya. Gak apa-apa. Pas. Kalau gitu ada the magic number 5 plus minus 2 kan? Kalau nomor handphone tuh masih mampu diingat. 0813 10 80 2369. 0813 Iya. 10 80 Iya. 6369. 2369 Bu. Oh, 2369. Ayo konsentrasi, ulangi. 0813 10 80 2369. Ibu jujur ya nulis ya. Ingat deh Bu. Ibu, Bapak kasih hadiah Pak. Kasih hadiah parcel yang benar. Begini, supaya menarik, hadiahnya 5 juta. Nanti tolong yang bisa jawab kasih nomor akun BCA-nya ya. Oke, siap? Ya. Yang bisa nyanyi ya, bukan yang bisa baca catatan ya. Iya. Oke, ya. Yang layar atau videonya nggak ikut ya. Oh iya, entar. Jadi nanti pas ngapal, lihat kamera, boleh ya siap? Siap? Ya. Ya. 26080610802369 8861671038601 500 2003
Ya. Out. Out Pak. Pak Harimnya sendiri kan enggak. Ampun. Siapa yang bilang Pak Harimnya Ini sendiri? bikin Rola ya? Ya. 26 Apa saya hafal? Karena itu tanggal lahir saya, tanggal lahir istri saya, nomor handphone saya, nomor telepon rumah, akun BRI dan akun BCA. Jadi silakan transfer. Benar. Teman-teman, aplaus buat Pak Hari. 275754488. Aplaus buat Pak Hari yang luar biasa ya sudah apa? Alhamdulillah. Ini bisa jadikan game teman-teman ya. Anda bisa menghafal nomor token listrik gitu ya. Yang panjang, padahal itu ada putar 3 kali, dan panjangnya ratusan angka. Jadi Anda bisa mengalahkan Mas Irwan, bukan Mas Irwan ini ya, Mas Irwan SGM, Super Genius Memory. Ya. Oke, itu artinya apa teman-teman? Artinya adalah, sorry. Saya cas dulu ya. Ini saya baterainya lobet. Oke. Jadi permainan game insight kita cari insight macam-macam. Anda bisa katakan begini nih. Lihat teman-teman, angka itu tidak punya makna apapun dalam hidup Anda sehingga Anda mudah melupakan. Tapi beda dengan saya, maknanya sangat kuat angka-angka itu. Teman-teman, ketika Anda bekerja dengan makna yang sangat kuat, Anda mengajar dengan makna yang sangat kuat, Anda pasti akan out terus, energinya akan luar biasa, gak pernah habis. Karena Anda makna itu mengajarkan sesuatu yang bermanfaat, yang akan mengalir terus pahalanya. Kemarin pas panas dia. Yang gitu ya. Ya, sambil dulu. Oke, kemudian teknik olok-olok diri ya teman-teman ya. Ada teknik olok-olok diri. Cari uniqueness yang ada di diri Anda yang pantas untuk diolok-olok. Silakan. Kalau saya udah nemu, ya, tinggi badan saya selalu saya pakai ya. Saya juara dulu untuk kan kalau pukul sudah nemu ya gampang kan gitu. Jadi Anda juga harus nemu apa yang bisa untuk olok diri. Mas Joko udah nemu. Kalau ikhlas sama enggak aja kayak gitu kan. Ya silakan Pak Desra udah nemu belum olok diri? Orang belum punya Pak. Bapak pernah ada yang bilang mirip siapa enggak? Saya dibilang Brad Pitt sih Pak miripnya. Nah, itu aja Pak. Kenalkan nama saya Desra. Banyak orang mengira saya itu Brad Pitt gitu ya. Setelah dites ternyata rata-rata silinder 16 semua yang bilang gitu kan. Pak Hari, saya kalau di kelas suka begini, saya suka mencontohkan Cristiano Ronaldo. Saya bilang, saya cerita kalau adik saya bilang namanya Cristiano Ronaldo, tapi jangan yang lain. Dia suka telepon, bang, mereka berbang transfer, nggak usah deh ya. Nah, itu masih keren tuh kelas gitu. Saya ambil contoh-contoh orang-orang terkenal, Cristiano Ronaldo ke Messi gitu kan. Jadi saya pura-pura terima telepon, dek, nggak usah deh, lagi meeting, lagi training nih dek. Siapa tuh pada Cristiano Ronaldo telepon barusan mau transfer, saya bilang nggak usah gitu. Kalau begitu Pak, lucu-lucu aja begitu. Yang betul itu Brad Pitt mirip Pak Desra. Iya. Saya di kelas suka itu Pak, saya suka itu bisa begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau tukul itu sebenarnya karena olok-olok dirinya adalah dengan mengatakan dirinya ganteng. Ini tidak olok-olok diri. Orang udah jelas 100% paham wajah tukul seperti apa, tapi dia bergaya ganteng. Jadi Pak Desra misalnya mengaku mirip Brad Pitt, orang sudah kenal Brad Pitt kayak apa, sudah lihat wajah Pak Desra di depan kelas, ya sudah orang pasti ketawa sudah.
Nah itu termasuk olah diri. Oke, bisa dipakai. Siap. Mbak Lydia Garo, olah dirinya apa? Apa ya? Saya kan kecil gitu. Saya kecil. Itu kecil ya. Perkenalkan Mas Lydia Garo. Saya pakai niqab, tapi kalau Anda pengen tahu saya aslinya, lihat aja Ashanti. Ya. Oh gitu. Oh iya. Oke, boleh Pak. Makasih Pak. Kan gak bakalan juga kan? Kalau pengen tahu saya aslinya, kalau saya penasaran. Tadi pikirannya Ashanti saja. Kalau menurut saya tepatnya apa ya Pak hari ini memperkenalkan diri? Ya terserah ya, selera Mbak Lydia siapa gitu ya. Mirip aja seperti itu. Saya kalau punya peserta yang pakai niqab, juga ada namanya Mbak Kiki juga gitu. Saya langsung panggil, ya Mbak, Syahrini mau kemana? Pokoknya saya dalam pikiran saya Syahrini. Iya. Mas Tony, Santon aja kan? Sebentar. Kalau diri, lo mati ini. Oh enggak ya? Kalau diri Mas Santon. Kalau diri ini masih kayak ini ya, mengejek-ejek. Kalau diri kita sendiri. Gimana ya? Saya itu ponakannya Rolinere saya. Oh, atau saya temannya si Batman. Robin namanya. Iya. Oh iya. Good. Ya namanya Robin itu ya. Apa Anthony Robin ya? Saya ini motivator temannya Batman. Anthony Robin. Pakar Anthony Robin. Robin itu pakai celana di luar enggak? Di luar ya, di luar. Bisa saja pakai celana di luar ya. Oke ya, jadi awal-awal tadinya begini teman-teman. Ya halo, ya Bu, silakan. Ya, boleh satu ya Pak Hari. Begini, Kalau ya. saya biasanya memperkenalkan nama saya Siti Rusdini Arisa dari Prawosulit, bisa dipanggil dengan Nia saja. Ya mirip-mirip dengan Nia dan Niati. Enaknya lebih baik ini ya Pak. Iya betul. Nama saya Siti Rusdini, panggil Nia saja. Saya asosiasinya dengan Abbas. Ya jadi ya. Oh, oke. Iya. Ibu bilang langsung saya mantan Pak Abbas. Oke. Iya, menarik. Oke, ya. Jadi memang harus barisan dulu. Misalnya openingnya mau seperti apa, kalau diri apa nanti sudah punya koleksi itu lancar saja. Iya. Nah, oke, kita lanjutkan teman-teman ke ya. Atribut listing ini apa ya? More yang kita gunakan adalah dengan menempelkan atribut-atribut yang beda, yang aneh, yang nggak cocok ya, unexpected kan. Jadi kalau humor itu kan unexpected. Jadi kalau menempelkan function yang nggak cocok itu jadi humor. Misalnya gini, handphone tahun 2040, handphone yang canggih. Kira-kira handphone yang bisa apa? Ya, Pak Ubay, Mas Ferry boleh, Mas Ferry. Handphone tahun 2040. Handphone yang bisa Mas Ferdi. Ya. Ya Mas. 2040. 2040 nanti. Handphone canggih itu handphone yang bisa apa? Handphone yang ukurannya sekecil mungkin mungkin. Ukurannya sekecil mungkin. Oke. Handphone yang nggak kelihatan. Sekecil mungkin. Jadi handphonenya sudah dicip.
Chip, ya, chip. Pasang gitu. Oh sendiri gitu ya. Oke, good. Ya. Mas Desra. Handphone 2040 ya seperti itu teknologi Pak. Jadi nggak kelihatan orang, nggak telepon, nggak kelihatan apa nggak kelihatan. Feedback. Ya Pak, jadi handphone di 2040 ya kan handphone nggak pakai pencet-pencet lagi nggak itu nyebutin. Pak Hari. Keren. Voice call sudah ada Pak sekarang. Itu tahun 90 aja Philips itu udah ngeluarin itu tuh. Produk voice call, oke ya, tak perlu pencet-pencet lagi. Nggak pencet lagi. Juga kamu. Dan handphone keren bisa dipakai di semua dipakai semua kegiatan kehidupan sehari-hari. Semua pakai apa juga bisa. Oke. Ya, sip, thank you. Ya, Rola. Handphone canggih, teknologi canggih. Handphone yang mungkin yang transparan kali ya, dan yang bisa maksudnya yang misalnya pas buat masak ngaturnya dari handphone aja, matiin lampu mungkin atau apa, semuanya kehidupan udah dikontrol aja lewat handphone misalnya. Ya semuanya pintu atau apa gitu. Cuman dia bendanya mungkin kecil, nggak ribet, nggak besar bawanya. Oke. Ya, jadi teman-teman, atribut listing itu nempelin hal-hal itu ya. Semakin masih masuk logika masih kurang lucu, tapi kalau semakin nggak masuk logika makin seru gitu ya. Misalnya kalau Anda bilang handphone yang bisa download, kalau kita pesan makanan pizza itu langsung keluar pizza beneran gitu. Nggak perlu GoFood dan Gojek itu udah mati bisnisnya kan. Jadi kita bisa download. Mas Joko mau cari jodoh, tinggal download dari komputer. Pak Hari, yes. Pak, kalau handphone tahun 2040 itu handphonenya bisa mendeteksi orang yang suka sama saya. Mantap nih. Mbak pergi ke pasar pasti bingung gitu. Langsung ya tek. Banyak banget gitu ya. Kalau buat saya Pak Hari, handphone yang canggih itu saya tinggal bayangin aja orangnya langsung connect Pak. Jadi siapapun bisa saya telepon. Lebih canggih lagi nggak usah ngomong, udah tahu Mas. Oke ya. Jadi itu bisa ya. Misalnya contoh kalau Mbak Lydia ini seorang muslimah yang taat, beliau menggunakan niqab, pasti kalau beli motor ya beli motor yang syariah gitu ya Mbak Lydia ya. Sudah pernah tahu motor syariah Mbak Lydia Galuh? Gimana tuh Pak motor yang syariah? Motor syariah. Nah, motor syariah itu rantainya 99. Jadi kalau ketinggalan tasbih bisa zikir. Persis rantainya 99. Iya, boleh. Terus kalau Mbak bonceng ke seseorang, itu dia bisa detek KTP-nya. Apakah alamatnya sama? Kalau alamatnya nggak sama, ada penyekatnya langsung naik. Sret. Maaf, bukan muhrim. Boncengnya ada. Itu motor saya. Tadi saya mau bilang kayak gitu padahal tuh Pak. Naik pakai rok mini. Kalau yang naik pakai rok mini nggak bisa di starter. Astagfirullah. Maaf, aura terlihat. Pak Hari boleh nanya nggak? Boleh. Ya. Kan kalau kita tuh kan kadang pengen ya kalau humor-humor yang udah kita persiapin kayak gitu, ketika kita pas udah di stage gitu kan bisa. Cuma kadang gimana caranya biar kita tuh bisa spontanitas gitu. Langsung gitu, langsung connect gitu kalau orang ngomong. Ya kayak Pak Hari tadi gitulah. Ya sebenarnya memang harus latihan ya, satu latihan, dua koleksinya banyak, jadi punya senjata banyak. Biasanya teman-teman, saya juga kalau awal saya trial dulu, berhasil, bisa pakai gitu ya, trial dulu, berhasil, bisa pakai, cari lagi yang baru. Slide ini humornya apa, kalau dia terbiasa ya sudah lancar, seakan-akan nggak mikir gitu kan.
Jadi saya kalau ketemu peserta pakai niqab humarnya apa gitu. Yang paling gampang saya langsung sebutkan, Mbak Asanti, gimana jawabnya? Pasti orang tertawa Pak Asanti gitu. Kalau teman-teman yang lain tertawa kan nggak bilang, yang lain pun tahu ya, saya tahu rahasianya itu mirip Asanti, misalnya gitu. Tapi kalau saya ketemu orang yang terlambat, humornya apa? Saya ketemu orang ke toilet, humornya apa? Saya ketemu orang main HP, humornya apa? Misalnya ada peserta main HP, ya saya samperin aja, saya diem. Boleh dong ngintip, ya misalnya gitu ya. Kalau ada orang terima telepon, humornya apa? Ya saya diem. Teman-teman jangan ganggu, lagi ada yang telepon, ini order penting, ya misalnya gitu kan. Jadi ada senjata itu kayak programmer, it and it is and is. Jadi kira-kira gitu ya. Nah ini kita balik ke atribut. Sudah beli motor saya Mbak Galuh? Belum ya? Nah, ada satu fungsi motor syariah lagi yang canggih. Kalau udah jam sholat, Anda naik motor ngebut pun, dengar azan, itu GPS menuju musola terdekat. Oke ya. Nah, berikutnya teman-teman selain ini atribut melebih-lebihkan ya. Melebih-lebihkan ini perlu banget. Ini cara gampang ya, cara mudah untuk membuat humor. Jadi orang itu ada batasnya. Kalau udah lebih unexpected. Jadi kalau orang misalnya istri yang baik itu seperti apa? Cantik, sopan, soleha. Nah ini udah biasa ya, standar. Tinggal Anda lebihin aja. Warisannya banyak, nah gitu udah mulai aneh-aneh kan? Tinggal tambahin yang lebih lagi gitu ya. Ya kita belajar. Misalnya belajar, suami yang baik adalah, oke, silakan Mas Iwan, Pak Desra. Suami yang baik adalah suami yang adalah suami yang tahu kebutuhan istrinya. Oke, normal. Terus sampai dilebih-lebihkan. Suami yang baik adalah suami yang penuh cinta dan perhatian dan setia. Mantap. Lagi terus. Suami Pak Iwan aja Pak. Dilebihin. Suami yang baik. Suami terus. Suami yang baik. Mau ngepel. Mau maci. Mau mijit. Mau masak. Mau disuruh-suruh. Ini bantu. Nah, kayak gitu ya, dilebih-lebihkan. Saya nggak berani komen Pak Hari. Saya nggak berani komen. Istri saya ikut dengerin saya. Mas Irwan kan orang yang ini ya, istiqomah ya. Iya betul Pak. Kami takut istri kalau di rumah ya. Kenapa Pak Irwan? Pak Desra kenapa bahagia sekali Pak? Istiqomah ya. Nah jadi dibuktikan aja. Misalnya apa Satu lagi Pak. bedanya? Pak, satu lagi Pak. Yes. Ini saya kepikir waktu saya kuliah ya. Jadi ada satu dosen yang begini. Suami yang baik seperti apa? Silakan. Suami yang baik itu adalah suami yang berjenggot. Kalau dia berjenggot berarti bukan suami yang baik katanya. Berjenggot. Katanya sih gitu ya. Saya nggak pakai jenggot tapi saya baik kok. Oh, ini suara siapa ya? Mas Irwan ya? Ya. Itu dari kata dosen saya. Suami yang baik adalah suami yang berjenggot. Pak Hari saya nggak pakai jenggot juga kok. Tapi kita tetap baik loh Pak. Suami yang berjenggot. Suami yang baik, suami yang berjenggot. Terus apa lagi ya? Tambahin supaya berlebihan lagi. Terus ya. Jadi termasuk tindakan-tindakan yang berlebihan jadi humor. Misalnya kalau ada customer service, dia bilang sama pelayan ya, dia asbak, terus customer service
hari ini masih merokok, nih dilempar gitu ya. Terus seandainya ngasih contoh gitu, itu peserta bisa tertawa karena dilebihkan. Oke, lanjut kita agak ngebut dikit biar dapat banyak ya, banyak. Bahasa berwarna. Jadi teman-teman, bahasa berwarna itu bukan bahasa yang lurus-lurus aja ya, bahasa yang ternyata ya. Dan setelah satu ya Pak, kita mungkin tanggung jawab sekitar 15 menit ya. Bisa gini, saya nggak percaya dia itu orang yang kaya, ya. Karena saya pernah lihat dia di restoran makan itu baca menu kayak baca Al-Quran dari kiri ke kanan. 2.000 sambal, 3.000 air putih. Itu bahasa yang kita kasih warna ya, orang yang mikir gitu. Ketika Anda bahasanya makin agak jauh, nanti begitu orang itu tersadar dia akan tertawa ya. Baca menu kayak baca Al-Quran, artinya harganya dulu baru badannya apa. Jadi mau makan di restoran tuh harganya dulu, ternyata air putih. Oke ya. Jadi teman-teman, waktunya ini mepet banget nih. Waktunya mepet banget. Kita sekarang jam 11.41, biar banyak tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, silakan yang mau tanya jawab. Saya mau tanya Pak Hari. Ibu Nia ya. Ya, Pak Hari, kalau dihitung secara persentase, Pak, kira-kira berapa persen ya hal-hal semacam ini, hahaha ini, yang memang bisa diterima, jadi tidak mengganggu untuk katakanlah materi yang harus disampaikan, dan juga kekhawatiran kalaupun terlalu banyak itu nggak jadi garing, Pak. Terima kasih Pak Hari. Oke, silakan. Yang lain boleh sambil siapin pertanyaan, ya. Halo Pak Ari. Halo Pak Ari. Tes. Mungkin saya lanjutkan dulu. Pak Ari. Di mute. Bisa dengar suara saya? Sudah. Oke Pak Ari. Saya di-unmute tadi sama Mas Ferdi. Hah? Enggak? Oh iya. Oke. Oke. Unmute by host. Oke, silakan Bu Nia, maaf. Bu Nia mana Bu Nia? Oh, Bu Nianya masih unmute. Silakan Bu Nia. Ibu, Bu Nia. Sudah Pak? Sudah bisa? Ya, silakan. Ya, Pak Ari ingin sekali untuk bertanya, kira-kira berapa persen ya hahaha ini bisa untuk kita gunakan untuk optimalisasi penyampaian materi, Pak? Karena bagaimana katakanlah kalau perkuliahan itu kan memang per 40 menit itu kan memang bahan itu kan sudah harus sampaikan, Pak. Ya. Dan juga bagaimana dia tidak mengganggu, akan membuat lebih optimal, tapi juga tidak menjadi garing. Dan yang pertanyaannya Pak Hari adalah kira-kira di fase apa ini Pak? Selain katakanlah memang introduksi atau pengenalan, di katakanlah setelah berapa lama berjalan idealnya hal ini baru kita bisa mulai kan, untuk supaya memang ada signifikan begitu hasilnya Pak. Terima kasih Pak Hari. Baik, terima kasih Ibu. Ibu, yang penting di awal kita dengan kesadaran penuh bahwa humor ini tools gitu ya. Jadi bukan materi ya, materi utamanya kan materi yang kita ajarkan. Humor itu tools. Jadi ketika audiens itu kelihatan drop, turun, kurang perhatian, ngantuk gitu, kita munculkan. Jadi kita sebenarnya screening audiens atau mahasiswa kita nih. Ketika dia misalnya sudah oke, ya ke materi. Jadi sebenarnya humor itu tools untuk orang tetap tune in, tetap fokus. Tapi di sisi lain, kalau orang seperti saya, Bu, saya diundang misalnya sebagai motivator 2 jam gitu,
biasanya di hotel memang mereka selain ingin dapat motivasi juga ingin senang-senang, maka porsinya bisa saya tambahkan humornya itu. Tapi kadang-kadang saya undang dengan tema yang sangat serius, memang pengen strategik gitu ya, pengen meningkatkan sales dengan gimana teknik-tekniknya, humornya saya kurangi. Ini ngomong serius nih, kalau ini workshop nih, kita meeting supaya misalnya bikin creative thinking gitu ya, temanya creative thinking. Yang satu kebagian misalnya mind mapping, yang satu kebagian lotus blossom note. Mereka kan serius, ya kita nggak usah humor itu dengan otak untuk mikirin strategi ya, mereka udah selesai. Tapi Ibu Nia berpikir gini, satu, humor manfaatkan supaya ibu itu begitu masuk mulai ngajar, si audien itu merasa nyaman bahwa yang ngajar ini nggak serem, nggak angkuh, dia fun kok, dia juga manusia, dia pengen bersenang-senang juga gitu. Jadi humor ringan aja, nggak mesti ngakak. Jadi kadang-kadang humor itu cuma senyum-senyum aja cukup gitu ya. Seperti kalau ibu misalnya ngajar mahasiswa baru ketemu pertama kali, ibu bilang, perkenalkan nama saya Nia gitu ya, mantan Farhat Abbas, itu cukup dengan kalimat itu, mahasiswa ibu udah selesai. Dia seru loh dosennya, dia akrab kok, nggak sombong kok, nggak ini, hanya dengan bilang saya mantan Farhat Abbas gitu. Jadi ingatnya sebagai tools. Tapi ada memang pembicara itu pada saat meeting rapat mau deal itu ditanya, Pak nanti tolong yang seru ya Pak, ini acara kita santai Pak, national gathering, biar mereka juga refresh karena seharian tuh pagi sampai jam 5 kita meeting target otot-ototan Pak. Nah ini malamnya jam 7 sampai jam 9 tolong Bapak isi biar fun, 9 sampai 12 keyboard tunggal dangdut misalnya. Oke. Capture kan? Ya. Oke. Mungkin ini, ya Pak. Mungkin ini juga tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hari di awal ya. Jadi idealnya juga kita melakukan atau melempar hal demikian tanpa ekspektasi apapun gitu ya Pak. Tanpa ekspektasi apapun. Jadi Bu, kalau saya punya slide misalnya 20, itu setiap titik-titik slide 1 sampai 20 itu ada bahan humoris semua. Tapi saya tidak launching atau tidak kirim atau tidak mainkan atau tidak sampaikan di setiap slide, hanya punya cadangan. Tapi begitu saya lihat, wah ini drop nih, jam 1 lewat 2, 20 menit kok kelihatannya ngantuk. Nah, saya masukkan tuh. Nah, dia nyala lagi, baru masukin lagi, nyala lagi, masukin lagi. Jadi yang penting mindsetnya bahwa humor kita adalah tools supaya audiens itu fokus dan senang. Dia dunia. Masih boleh satu lagi Pak? Boleh Ibu. Ya, Pak, pola atau model semacam ini Pak, ya tentu dengan pengalaman Bapak yang demikian luar biasa, apakah hanya memang dibutuhkan atau memang warna kita di sini Pak? Apakah pengalaman Bapak jika berbicara di luar juga demikian? Terima kasih Pak. Maksudnya gimana Bu? Belum nangkap Bu Nia? Maksudnya Pak. Dibutuhkan Pak? Model semacam ini Pak, ini adalah memang merupakan kebutuhan kita katakanlah lokal di pola di Indonesia. Kalau menurut pengalaman Pak Hari, kalau berbicara di luar humor ya? Humor semacam ini ya. Kalau pengalaman di luar gitu Pak, apakah juga mereka memang butuh demikian? Karena kalau saya pikir-pikir kok ada kebutuhan yang berbeda ya Pak. Dan daya tahan mereka itu juga stand up. Ya, ada perbedaan. Ada perbedaannya Pak. Saya sendiri memang kalau untuk audiens luar dalam arti ekspatriat Bu, saya pernah bicara depan ekspatriat DB Schenker tuh banyak Jerman ya, Jerman. Mereka nggak fun juga, senang untuk humor. Kalau Ibu lihat di YouTube pembicara-pembicara Amerika segala macam, mereka juga humor itu. Tom Ancient segala mereka humor penting. Jadi sebenarnya bukan luar sama nggak luar sih ya, tapi secara manusia itu senang. Jadi manusia itu lebih senang di entertain dibanding di educate. Itu rumus lah gitu ya. Jadi kita juga harus ada fun-nya, ada menggembirakan mereka. Tapi kalau misalnya kayak motivasi gitu, itu nggak bakal laku di Australia gitu, motivasi nggak bakal laku. Mereka lebih senang kayak main game dengan
Lego ya, Lego Serious Play itu lebih senang. Jadi memang macam-macam. Ibu bisa pilih kalau nanti dapat audiens lokal gitu seperti internasional seperti itu. Termasuk tetap harus kita pertimbangkan. Makanya teman-teman tolong subscribe semua ya ke YouTube channel saya. Banyak kalau sudah saya upload tip-tipnya gitu. Atau kalau di A2Z Co-Trainer itu berbayar. Ini saya nggak promosikan. Tapi kalau yang YouTube itu saya upload rutin terus. Bahkan setiap ada yang nanya saya bikinkan video, saya upload. Ini memang ada. Jadi pembicara juga seni, memang research your audience itu penting. Mesti kita riset dulu ya. Riset kalau perusahaan ini pengen apa. Kita pernah dapat order, Pak, ini yang serius saja Pak. Serius saja, kita fokus bagaimana untuk membuat sales kita naik. Jadi ya sudah warningnya dari awal sudah, Pak, kita fokus saja. Tapi kalau pada saat meeting, Pak, bikin yang fun ya Pak, kasih ini ya kita tahu, bahkan kita tampilkan hipnotis segala macam yang mereka tahu. Tapi tetap ada insight-nya, ternyata kepala orang bisa di-install. Jadi kalau Anda masukkan hal-hal positif akan menjadi positif, dan masukkan hal negatif, kepala Anda kalau udah 100% negatif, masuk emas tetap keluar sampah kan gitu ya. Dan itu kita masukkan sampah. Dan inspirasi itu nanti kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ini ya. Dari Mbak Hidari, Pak, bagaimana menghadapi humor dari peserta yang humornya mengarah ke hal-hal dewasa seksual? Bagaimana menghadapi apakah tetap direspon dengan trainer? Oke ya. Itu resiko trainer cantik begitu. Jadi sebenarnya memang ada aturannya nih. Training itu akan efektif ketika materinya lebih menarik dibanding presenternya. Jadi makanya pakaiannya nggak boleh sangat menarik, dikurangi gitu, emas-emasan segala macam ya. Namanya trainer ya. Seringkali kita nemu dan ada trainer-trainer yang cantik. Saya pernah MC-nya itu energizer-nya yang gantiin kayak Mas Ferro itu cantik banget. Wah, udah nggak konsen itu. Sehingga akan muncul kadang-kadang hal-hal yang sifatnya vulgar, porno gitu. Kalau kita nggak tanggepi kasihan gitu ya, kalau bisa nanggepin membunuh dia bagus. Misalnya boleh tahu Mbak Juliani kira-kira contoh yang pernah dialami biar jawabannya lebih tepat. Sorry, unmute dulu ya. Ya gimana Mbak? Sorry. Yang pernah dialami sih misalnya nih di dalam ruangan kelas itu pesertanya kan rata-rata sih yang sering berhumor itu memang usianya memang udah di atas 40 ya. Dari sisi saya sih saya menganggapnya ya wajar aja ya karena rata-rata memang seperti itu. Contohnya nih kalau kan trainingnya misalnya kan di hotel tuh, misalnya kan harus mingguan tuh di hotel. Terus pada bilang begini, waduh kering nih atau apa gitu yang begitu lah. Jadi ya Mbak, pas lagi saya tangkap kalau model gitu. Jadi teman-teman kalau humor gitu balasnya dengan humor aja gitu ya. Mbak bisa ngomong begini, secara statistik usia yang lebih tua itu mati duluan. Secara statistik usia lebih tua itu mati duluan. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah tua itu memang sudah no choice, nggak ada kesempatan lain kecuali bertobat dan menjadi orang-orang yang soleh ya gitu. Jadi hati-hati ya Pak. Sindir dulu satu, terus lama-lama kan nggak ini kan. Jadi diingetin aja itu siapa tahu menjadi kebaikan Mbak. Kalau saya kayak gitu, kalau lihat orang tua ngomongin ngaco, saya kasih gitu. Dan probability ini ilmu statistik. Mungkin dia akan nyangka, ada Pak yang muda mati duluan juga banyak. Iya, tapi secara statistik probability orang tua mati duluan. Dan biasanya kalau udah di atas 40 itu, kalau mereka muslim, kita saya ledeknya gampang ya. 40 belum bertobat, itu belum kasur gitu ya, pergi ke neraka. 40 itu kayak nggak ada peluangnya, sangat kecil gitu. Terus itu diingetinnya tapi nggak sambil bercanda Mas. Ya, Bapak
Terus tubuh Mbak Juliani menunjukkan bahwa nggak nyaman. Saya juga begitu. Misalkan saya lagi humor, tiba-tiba ada sedikit jerempet, ekspresi wajah peserta ada yang nggak nyaman, ya kita belok langsung ya, kita netralisir gitu. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang sudah sepuh, pikirannya sudah beda, fokusnya sudah beda. Beberapa kali ngajar untuk persiapan pensiun kan, sudah sepuh-sepuh, kita harus lari ke usia itu, kira-kira moodnya apa ya? Moodnya banyak kan sebenarnya landing kan, dia pengen hidup tenang, siap-siap meninggal dengan sukses kan gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan spiritualnya justru kita banyakin untuk orang-orang yang sudah sepuh gitu. Oke. Itu seringkali kena yang seperti itu ya, menghindari. Tapi kalau bisa sih jangan dihindari tanpa direspon, mereka akan kasihan juga gitu. Tapi direspon tapi ngingetin. Responnya mungkin juga sambil bercanda aja nih. Bisa bilang batas berapa. Misalnya ada yang porno gitu ya, tanya aja, Pak Joni, Bapak agamanya apa? Oh, saya Islam. Di Islam itu batas taubat. Batas taubatnya umur berapa pun. Ini direspon. Oke. Ya, ada lagi? Ada menginspirasi? Ada. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Desra. Saya mohon izin pamit duluan. Ada tamu nih Pak. Ya, oke. Ya kebetulan, kita masih punya 3 menit. Pak Ubed yang menyampaikan. Jadi teman-teman, memang banyak materinya. Ini biasanya kalau meeting HHH ini kelasnya 1 hari, tapi alhamdulillah sudah ada e-booknya. Jadi nanti, gini ya teman-teman, nomor handphone saya catat 0813 1080 2369 ya. Nah, bisa diketik di chatnya ya. 0813 1080 2369. Oke. Saya akan share e-book ya, nanti dengan link ya teman-teman, dengan link untuk di-download. Jadi teman-teman setelah acara ini teman-teman bisa download. Nah ini YouTube saya, teman-teman kalau subscribe nanti banyak video tentang dunia training. Oke. Kemudian Mas Ferdi punya bonus juga kan ya Mas Ferdi ya? Ya, nanti dikirim di email. Ada. Nanti di email. Jadi untuk Creating HHH, Anda subscribe di YouTube channel, screenshot, kirim ke WA saya ya. Nanti saya kasih linknya, plus ada 1 tambahan lagi bonus, kejutan ya. Kejutan, jadi silakan subscribe, screenshot. Nih Pak, sudah langsung nih Pak. Ya, saya belum buka handphone ya kan, masih depan sini. Siap Bu, terima kasih ya. Oke, Mas Ferdi kalau ada yang mau sampaikan silahkan Mas Ferdi. Oke, thank you Pak Hari ya, luar biasa sekali ilmunya ya, sangat menginspirasi sekali dan sangat bermanfaat ya. Mungkin kalau mau lebih lanjut, apakah ada via online-nya Pak Ari untuk lebih detail lagi membahas tentang humor ini? Oh ada sebenarnya. Ini kalau yang mau belajar dengan santai, baca-baca, nah di sini nih. Tapi itu situs untuk para trainer, mohon maaf ada berbayarnya, walaupun hari ini kayak ada diskon luar biasa ya. Dikunjungi dulu lah, dibaca dulu ya, dibaca dulu.
sebenarnya saya agak pantang promosi. Tapi kalau ini kira-kira membantu, ya insya Allah bisa bermanfaat. Oke, mantap, luar biasa nih Pak Hari ya. Ilmunya powerful sekali, sangat luar biasa sekali ya. Dan thank you semuanya untuk yang sudah hadir hari ini ya. Kita sudah banyak belajar humor ya, sesuai dengan judul kita hari ini. Kita sudah banyak sekali belajar humor, teknik-tekniknya, kemudian cara mendeliverinya. Kemudian kita juga tadi sudah belajar bersama tentang seputar ice breaking ya, baik dari tepuk, teka-teki maupun permainan ya. Tentunya hal ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan tentunya kebetulan ya, tadi salah satu teknik ice breaking-nya itu ada juga magic atau sulap ya. Kalau bagi Anda yang ingin belajar seputar tentang dunia sulap, ingin upgrade bagaimanakah hubungan sulap dengan dunia training, Anda juga boleh hubungin ke nomor saya. Nanti saya akan share kepada Anda bagaimanakah cara untuk magic ya, karena belum sempat mau di-share gitu karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa share kepada Anda bagaimana ice breaking menggunakan sulap ya. Oke, Anda boleh nanti japri di grup ya. Di grup sudah ada nomor WA saya. Kalau mau sharing-sharing tentang sulap bisa japri ya. Mungkin kita akhiri saja Pak karena sudah jam 12. Mungkin ada yang sudah mau sholat juga ya. Oke. Baik, kita bisa ngobrol lagi lewat WA grup. Siap. Terima kasih semuanya. Ya. Oke. Terima kasih Hari. Terima kasih Pak Hari. Mari. Thank you semuanya. Ya. Pak Joko ya. Ketemu lagi. Terima kasih Kurnia. Sip. Thank you, thank you. Sampai jumpa di grup. Sampai jumpa. Mari, mari. Thank you.